agenda event tahunan internasional sebagai wadah untuk para pelaku ekonomi syariah bertemu dan saling berkolaborasi. Para undangan yang kami hormati, dengan pemeluk Islam sebesar 87,18% dari total populasi Indonesia, yaitu setara dengan 209,12 juta jiwa dan merupakan negara muslim terbesar di dunia, maka potensi industri produk halal juga besar, baik itu untuk pasar domestik maupun ekspor ke berbagai negara. Akan tetapi, Indonesia belum optimal dalam menangkap potensi pasar tersebut. Salah satu peran pemerintah untuk meningkatkan produksi industri halal yaitu dengan terbitnya regulasi terkait industri halal. Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024 memiliki fokus untuk melakukan pengembangan sektor real ekonomi syariah atau yang dikenal dengan industri halal. Karena salah satu strategi utamanya adalah memperkuat seluruh rantai nilai industri halal dari hulu sampai hilir, di antaranya dengan membangun kawasan industri halal dan hub halal di berbagai daerah, sesuai dengan cooperative advantages masing-masing daerah unggulan. Implementasi dari strategi tersebut didukung dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 Tahun 2020 tentang tata cara memperoleh surat keterangan dalam rangka pembentukan kawasan industri halal. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, disebutkan bahwa BPJPH, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, bekerja sama dengan Kementerian Perindustrian membentuk kawasan industri halal. Kawasan industri halal merupakan seluruh atau bagian dari kawasan industri yang dirancang dengan sistem dan fasilitas untuk mengembangkan industri yang menghasilkan produk halal. Adapun surat keterangan kawasan industri halal diperoleh setelah perusahaan kawasan industri memenuhi kriteria dan persyaratan berdasarkan hasil pemeriksaan oleh tim verifikasi yang terdiri dari Kementerian Perindustrian, BPJPH, dan MUI. Adapun kriteria dan persyaratan tersebut meliputi A. Memiliki perizinan kawasan industri atau IUKI atau IPKI. B. Memiliki master plan kawasan industri halal, seluruh atau sebagian coupling industri. C. Tersedianya sarana dan prasarana terintegrasi dalam satu hamparan, baik membangun atau bekerja sama dengan lembaga lain. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah laboratorium, lembaga pemeriksa halal, instalasi pengolahan air baku, kantor pengelola, pembatas, dan sistem manajemen halal. D. Mempunyai tim manajemen halal, minimal 1 manajer halal dan 1 penyelia halal. Hingga saat ini, terdapat 1 kawasan industri yang sudah mendapatkan surat keterangan kawasan industri halal, yaitu kawasan industri modern Cikande, yang seluas 500 hektar di Serang, Banten, dan 1 kawasan industri yang sedang dalam proses verifikasi kawasan industri halal, yaitu kawasan industri Safe and Lock sebesar seluas 138 hektar di Sidoarjo, Jawa Timur. Serta terdapat 4 kawasan industri lain yang sedang menyiapkan pengembangan kawasan halal, yaitu kawasan industri Intan Inti seluas
hampir 100 hektar di Bintan, Kepulauan Riau, kawasan industri Batamindo seluas 17 hektar di Batam, Kepulauan Riau, kawasan industri Jakarta, Pulau Gadung di Jakarta Timur, DKI Jakarta, dan kawasan industri Surya Borneo seluas 1.446,5 hektar di Kota Waringin, Barat, Kalimantan Tengah. Di luar itu, kami juga melihat kawasan industri yang dikelola oleh BUMN maupun pemerintah daerah, seperti kawasan industri Makassar, kawasan Berikat Nusantara, kawasan industri Tenayan, kawasan industri Subang, dan kawasan industri Wijaya Kusuma juga tengah mempelajari pola pengembangan kawasan industri halal ini. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga sedang menginventarisasi lahan-lahan potensial untuk dimanfaatkan sebagai lokasi pembangunan kawasan industri halal ini. Para undangan yang kami hormati, dalam RPJMN 2020-2024, kawasan industri halal merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah, lapangan pekerjaan, dan investasi di sektor real dan industrialisasi. Industri halal Indonesia berpotensi menjadi basis produksi halal bagi negara-negara Asia dan Timur Tengah. Untuk pasar domestik sendiri, perlu adanya peningkatan konsumsi dan kebutuhan produk halal di mana belum diimbangi dengan jumlah produksinya. Kementerian Perindustrian sebagai anggota Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 8 2020 akan terus berupaya bersama-sama menyelesaikan berbagai kendala dan hambatan dalam merumuskan dan menjalankan program strategis nasional di bidang ekonomi dan keuangan syariah. Era pandemi ini membuat kita belajar bahwa masyarakat Indonesia, masyarakat dunia lebih concern kepada hal yang kesehatan, lebih concern kepada produk-produk yang baik, dan salah satunya yang menjadi penting adalah produk yang bersertifikasi halal atau adalah produk halal yang dikonsumsi. Tren ini menjadi suatu hal yang sangat unik, tidak hanya di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia. Dan kita melihat pasca COVID nantinya, banyak penelitian yang menyampaikan bahwa ketahanan pangan dan ketahanan dari ekonomi suatu negara akan menjadi suatu hal yang di-challenge ke depannya. Oleh karena itu, kita melihat bahwa Indonesia dengan peluang dan potensi yang kita miliki harus bisa memanfaatkan hal ini. Indonesia harus bisa muncul, maju sebagai negara produsen produk halal dunia. Kita selama ini hanya menjadi pasar, kita selama ini banyak mengkonsumsi produk-produk halal, tapi kemampuan kita untuk mengekspor produk halal ke luar negeri, menciptakan produk halal yang berkualitas kepada konsumen di dalam negeri, itu mungkin kita kalah dengan banyak negara di luar sana. Oleh karena itu, kami mendorong dari Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, kami mendorong para pelaku industri di Indonesia, para pelaku industri kawasan untuk bersama-sama kita wujudkan kawasan industri halal, klaster industri halal di Indonesia. Kawasan industri halal tidak akan bisa bekerja sendiri, dia akan merupakan bagian dari suatu value chain yang utuh, mulai dari rantai produksi sampai ke end customer. Oleh karena itu, kami sangat mendukung adanya workshop pembentukan kawasan industri halal ini. Bapak Ibu yang hadir nanti bisa mendapatkan penjelasan yang lebih lengkap, lebih konkret dari para narasumber. Di sini hadir dari BPJPH, hadir dari LP POM MUI, hadir dari Kementerian Perindustrian,
dan juga hadir salah satu dari kawasan industri yang sudah mendapatkan status sebagai kawasan industri halal di Indonesia. Nah, ini kita harapkan merupakan suatu tonggak milestone dalam pengembangan industri halal kita. Ke depan kita ingin Indonesia menjadi produsen dari produk-produk halal yang bisa memenuhi kebutuhan di dalam negeri, bisa memenuhi dan bahkan bersaing di dunia internasional. Kita ingin negara internasional melihat Indonesia sebagai produsen utama dan jadikanlah halal sebagai suatu hal yang added value, suatu hal yang penting untuk sustainability dari ekonomi kita. Mudah-mudahan dengan komitmen bersama ini kita harapkan perjuangan kita untuk menegakkan katakanlah kemampuan ketahanan ekonomi nasional ini akan semakin baik. Perjuangan kita membangun ekonomi syariah di Indonesia akan semakin bisa bersaing, semakin bisa memberikan value added kepada masyarakat, kepada industri, kepada para produsen-produsen yang ada di Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in wa ba'du. Yang kami hormati Pak Ignatius Warsito, Direktur Perwilayahan Industri Kementerian Perindustrian, sahabat, sohib kami yang cukup lama sejak di Tokyo. Selamat pagi Pak Warsito, semoga kabar sehat Bapak beserta keluarga dan juga sejajarannya. Kemudian juga yang kami hormati rekan yang cukup intens juga dengan Pak Afdal Aliasar, Direktur Industri Produk Halal KNIKS yang cukup intens kita selama ini. Kemudian juga kepada Bapak Mas Tuki, Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikat Halal BPJPH. Selamat pagi Pak Mas Tuki. Kemudian juga Bapak Sumunarjati, lama kita nggak ketemu, Mas Sumunarjati. Kita nggak ketemu secara fisik, tapi hanya virtual sebagai Wakil Direktur LP POM MUI. Dan juga sahabat juga, sohib juga ini, Pak Pascal Wilson, Managing Director Modernisasi Kande. Pak, semoga tetap sehat, olahraga masih kuat di lapangan hijau, dan Bapak Ibu hadirin sekalian berbahagia yang mungkin kami tidak bisa sebutkan satu persatu, yang tadi dari industri, dari yang lainnya, dan dari regulator yang lain. Pertama-tama tentunya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas rahmat dan karunia pada hari ini kita dapat bertemu dan juga bersilaturahmi dalam acara virtual dalam rangka workshop dan coaching pengembangan industri halal di Indonesia. Bapak Ibu sekalian, tentunya ini tadi disampaikan Pak Warsito dan Pak Afdal, terima kasih juga kolaborasi kami, Bank Indonesia, Kementerian Perindustrian dengan KNIKS, dan tentunya dengan BPJPH, LP POM MUI, dan tentunya juga kawasan industri. Ini bagian daripada upaya kami bersama dengan kelembagaan yang lain mengenai bagaimana kita membangun ekosistem halal value chain di Indonesia. Di dalam konteksnya, ini tadi disebutkan Pak Warsito, ada Indonesia Syariah Economic Festival, yang logo di sebelah kanan oleh Bapak yang ke-7. Mungkin Bapak Ibu sekalian, mungkin kami reminder lagi bahwa ini sebetulnya rangkaian kegiatan yang kita lakukan sejak 7 Agustus yang lalu. Jadi kalau kita lihat ISEF yang logo di tengah ini bukan logonya hanya Bank Indonesia saja, ini adalah berbagai kelembagaan. Ini 7 Agustus yang lalu. Pada saat negara-negara lain MIHAS, mungkin Pak Pascal lebih memahami, MIHAS Malaysia Indonesia Halal Summit di Malaysia itu digeser 2021, Dubai digeser 2021, hampir seluruh event-event internasional syariah global digeser 2021, tapi kita meyakini Indonesia masih eksis, tentunya tidak gunakan dengan fisik, tapi kami berikhtiar dengan LP POM MUI, dengan BPJPH, dengan KNIKS, 16 kelembagaan dan yang lain, dan dengan industri, bahwa kita melakukan dengan virtual. Di dalam COVID-19 ini, Bapak Ibu sekalian, itu ternyata ada hikmahnya. Hikmahnya adalah globalisasi itu ngedrop. Dengan adanya mobilisasi yang kita kurangi, dengan kita nggak bisa kemana-mana, kemudian kekurangan ekspor impor mungkin menurun di negara lain, justru globalisasi itu menurun. Tapi digitalisasi itu meningkat. Dengan demikian, maka dengan globalisasi menurun, kebutuhan daripada Indonesia yang harusnya dipenuhi dari impor. Tadi dikatakan Pak Afdal, mungkin di beberapa data, kalau boleh slide-nya, silakan slide yang keempat, silakan boleh slide keempat.
Slide 4, tadi mungkin Bapak Ibu kalian sudah memahami bahwa Indonesia itu luar biasa sebagai pasarnya. Kalau luar negeri itu melihat bagaimana menjualnya, mungkin Pak Pascal sudah memahami, bagaimana demand-nya nggak ada. Indonesia itu makanan halalnya itu luar biasa sebagai market. Karena kita punya hampir 286 juta penduduk yang tentunya tadi dikatakan. Jadi makanan halal itu bukan dominasi kepada makanan untuk muslim, tapi sudah tuntutan daripada kesehatan. Karena dengan COVID ini orang kembali lagi yang dulunya itu kebutuhannya itu pengen yang aktualisasi diri, pengen selfie di gunung, pengen selfie di bermain-main tertentu. Kembali lagi ujungnya adalah manusia dikembalikan pada kebutuhan yang sangat hakiki, yaitu makanan yang higienis, kesehatan dan yang lain. Jadi kembali lagi justru potensi Indonesia itu adalah sebagai market. Kalau kami potret sebentar yang sebelah kiri, itu kalau kita potret justru ekspor kita itu net ekspor makanan non haram. Nah ini kalimatnya memang belum halal semua mungkin Pak Jati. Memang kami potret, kami mencoba dari berbagai HS yang dulu kita pelajari, memang itu adalah kita itu justru di bulan Juli itu cukup besar ekspornya mengenai makanan non haram. Next slide kalau boleh. Dilihat seperti ini perkembangannya, kita itu selalu naik eksportir untuk makanan non haram. Pertanyaannya kenapa non haram? Karena memang ini belum semua certified halal. Tapi tidak semua sertifikat halal. Jadi ini tapi tidak haram. Jadi kami coba melihat berbagai indikator-indikator yang ada. Karena indikatornya belum ada, kami buat sendiri, kami buat kaji dengan Pak Jati, kemudian juga dengan BPS, kemudian dengan berbagai lainnya, sehingga kami keluarkan bahwa kita Indonesia itu sebetulnya kalau kita bicara ekspor impor non haramnya itu kita net ekspor. Dan Juli itu luar biasa. Jadi selama 2 tahun itu justru kita meningkat cukup tajam. Dengan demikian, terima kasih Pak Warsito dengan Bapak-Bapak dari pelaku industri, dengan kawasan-kawasan tadi tentunya justru tadi mengisi gap yang harusnya kita impor, itu mengisi gap daripada produksi di dalam negeri. Tentunya kawasan itu akan menjadi pemancing, tentunya dari Pak Pascal bahwa menjadi hub UMKM yang ada di sekitarnya, itu akan menjadi hub di sekitarnya dan itu akan menjadi produk dari pasar tempat kita. Karena jangan sampai orang membeli atau membuat makanan halal itu jadi sesuatu paksaan, harus rasional. Pilihan jadi rasional, makanannya enak yang Pak Boris sampaikan bahwa pilihan makanan halal itu jadi rasional, bukan suatu paksaan, bukan hanya untuk muslim saja, tapi adalah supaya kita itu bisa supaya makanannya enak, makannya higienis, profesional, tentunya dibutuhkan tadi kawasan industri halal itu salah satu bagaimana upaya untuk meningkatkan kualitas yang ada. Bapak Ibu sekalian, pada saat COVID-19 itu ternyata globalisasi, mobilisasi kita berkurang, ternyata digitalisasi kita luar biasa. Hari ini kami, Pak Warsito, Pak Afdal dengan yang lain bisa bersilaturahim. Mungkin Pak Warsito sehari bisa 5 Vicon ini, artinya dia tembus hari ini mungkin komputernya 5 atau 3, pindah-pindah dari sini meresmikan tanpa harus ada gerakan yang lain-lain. Itu adalah sesuatu yang harus kita syukuri, karena apa? Digitalisasi bukan barang yang sekarang bukan barang pilihan, tapi jadi tuntutan. Kami coba potret kalau dari data ini, ternyata e-commerce, transaksi e-commerce selama masa COVID itu luar biasa. Dan ternyata memang ujungnya satu, fashion, kemudian makanan, kemudian minuman, dan biasa, obat-obatan, kosmetik. Ini kebutuhan untuk ibu-ibu kan biasa, personal care dan yang lain. Itu meningkat luar biasa. Jadi hampir peningkatannya itu luar biasa, hampir di atas 200%. Dan memang ujungnya satu, betul, kembali lagi kebutuhan manusia itu di masa COVID ini bukan lagi mungkin Pak Warsito, Pak Pascal, bukan lagi beli steak golfnya ini, steak golf yang baru, bukan. Tapi kembali lagi makanannya yang sehat, higienis, yang nyaman, kemudian juga fashionnya bukan hanya fashion muslim, adalah fashion seluruh yang mungkin nyaman di rumah. Sehingga di sini justru e-commerce sekarang ini itu luar biasa transaksinya. Jadi kembali lagi pada saat Tuhan Allah itu juga membatasi pergerakan, pasti ada pemilihannya. Jadi kita percaya saja bahwa setiap kejadian itu pasti ada hikmahnya. Sehingga kembali lagi kami yakini dengan adanya KIH yang sudah dilakukan tadi, mulai dari Cikande, kemudian in pipeline dari yang di Jawa Timur dan yang lain, moga-moga kami yakin bahwa di saat yang lain itu belum ada. Kenapa? Karena marketnya ada di sini, pelakunya ada di sini. Sebagai share saja Bapak Ibu sekalian, di dalam ISEF ini juga kami juga seluruh Indonesia itu melakukan kurasi untuk produk UMKM syariah. Kenapa? Karena pada saat nanti bulan Oktober itu ada, kalau banyak tamu-tamu datang dengan virtual, barang yang dijual harus premium. Jadi kami sudah memilih sekitar 234 barang produk kerajinan, keunikan, fashion sama makanan halal seluruh Indonesia yang terbaik, premium, sudah gold.
itu sudah kita kurasi karena dewan kurasinya, dan kita masukkan katalog, dan itu nanti kita platform di dalam ISEF ini, sehingga orang lain tidak perlu datang ke JACC, tidak perlu datang ke Jakarta, sudah bisa melihat, dan di belakangnya sudah kami linkkan dengan berbagai e-commerce. Jadi ujungnya satu, bahwa untuk sales and buyer nanti pada saat tertentu tidak harus datang, termasuk nanti Pak Pascal juga bagaimana modernisasi dia akan kami showcase-kan, ada international showcase Pak Warsito, bahwa insya Allah KIH ini akan salah satu yang akan kami international showcase-kan di dalam platform ISEF itu, sehingga seluruh dunia, siapapun yang akses kepada ISEF, kegiatan ISEF ini, bukan hanya eventnya, tapi di situ seluruh informasi produk, seluruh informasi katalog, seluruh harga dan yang lainnya, itu bisa tertampung di situ. Kalau akhirnya nanti ada matching, kemudian pengen private, ada investor, itu ada biliknya. Kami siapkan namanya biliknya secara virtual. Nggak mungkin secara publik. Tentunya ada perbankan syariah pembiayaannya, ada LPPOM MUI bagaimana mengelola sertifikasi dengan BPJPH, kemudian ada juga dari Kemendak bagaimana transaksi perdagangannya. Tentunya itu semua, itu kami fasilitasi dengan bentuk platform. Ada yang sifatnya publik, tapi ada sifatnya yang memang one on one, itu juga kami lakukan. Moga-moga dengan adanya virtual ISEF ini pun kami bisa melayani bagaimana transaksi-transaksi antara seller dan buyer, dan istilah kami yang sederhana adalah bagaimana dengan kegiatan ISEF ini kami bisa mensilaturahimkan semua unit ekonomi, baik itu pesantren, UMKM, korporasi, termasuk investor luar negeri. Dan Kemenlu, kami juga dibantu oleh Kementerian Luar Negeri, sudah mensyiarkan kepada seluruh kedutaan di seluruh dunia untuk melakukan chip-in kepada ISEF ini. PR kami adalah bagaimana menyediakan platform booth-nya. Jadi insya Allah antara 400-500 booth akan kami showcase-kan, bukan hanya produk, tapi tadi mengenai ada kawasan industrinya, ada perusahaan-perusahaan dari wakaf, kemudian ada pembiayaannya, berbagai program-program dari pemerintah tentunya akan kami masukkan di situ. Moga-moga ikhtiar kami lakukan dengan KNEKS, dengan kelembagaan yang lain, itu bisa memfasilitasi termasuk Bapak Ibu sekalian yang punya bergerak di dalam kawasan industri, tentunya kami akan bisa membantu, dan kami masih sangat terbuka, apa yang bisa kami lakukan, kami bantu Bank Indonesia dengan yang lain. Ujungnya satu, kalau ternyata nanti impornya itu berkurang, bisa kita penuhi daripada produksi dalam negeri. UMKM-nya bisa ngeling kepada produksi dengan korporasi dan yang lain. Ujungnya satu, Bapak Ibu sekalian, kita bisa memperbaiki struktur ekonomi Indonesia. Struktur ekonomi Indonesia sekarang itu lebih banyak kita mengimpor daripada kita mengekspor. Memang hari ini itu tidak banyak yang umroh. Memang tidak banyak turis yang masuk ke Indonesia. Bali kena impact-nya, Jogja kena impact-nya, dimanapun kena impact-nya. Tapi pada saat yang sama, orang Indonesia juga tidak bisa keluar negeri. Dan sekarang juga umroh juga mungkin juga tertutup, haji juga tidak dilakukan. Jadi ada plus minusnya di seperti itu. Sehingga harapannya adalah dengan berkurangnya mobilisasi yang akan berdampak kepada ekonomi, tentunya ada sangat serta harapan yang luar biasa, kontribusi daripada Kementerian Perindustrian dengan keluarnya Permen yang nomor 17 tadi, dan dorongan daripada Pak Warsito, kemudian dari beberapa lembaga yang lain, tentunya ini sangat menyupport untuk kita lakukan. Pada saat COVID itu berlangsung, ternyata kalau saya amati datanya dari LPPOM MUI, ternyata sertifikasi itu meningkat luar biasa. Tentunya ini nanti Pak Sumerjati bisa menyampaikan apa audit MUSA. Jadi memang audit on-site-nya berkurang, tapi ternyata yang merah itu yang biru itu berkurang, tapi justru yang lebih banyak adalah audit on-desk-nya sama audit MUSA-nya. Nah ini mungkin nanti metode yang baru. Dan sebelah kanan tentunya justru variasi produknya. Jadi kalau saya lihat di sini, di balik kondisi kita tidak bisa langsung ke lapangan, tidak bisa melakukan segala sesuatu, ternyata ada hikmah di balik itu semua. Next slide. Ujungnya satu, Bapak Ibu sekalian, ini kami setir daripada Pak Gubernur pada saat kick-off, bahwa pada saat setiap kejadian itu ada hikmahnya. Tentunya kita harus kuat COVID ini, tentunya harus sabar dan tawakal, dan selalu optimis, dan pasti akan ada peradaban baru. Yang tadi saya buktikan, kenapa digitalisasi, bagaimana membayar dengan e-money, dan yang lainnya. Jadi kembali lagi bahwa setiap kejadian itu pasti ada manfaatnya selama kita optimis. Dan tentunya Bapak Ibu sekalian yang lebih memahami di lapangan, bahwa di dalam COVID ini tadi, karena kita impor ekspornya berkurang, dan terutama impor berkurang, sehingga ada celah untuk bagaimana kita mengisi gap yang tadi, kebutuhan impor, bisa kita penuhi dari produksi dalam negeri dengan berbagai fasilitas tadi, dan tentunya
tentunya itu bagian daripada untuk mengkonektingkan antara kegiatan UMKM, kegiatan korporasi, termasuk nanti di pesantren. Ujungnya satu, bahwa kita besar bersama-sama, bukan hanya besar satu. Jadi kembali lagi terima kasih untuk kolaborasinya dari Pak Warsito dari Kemenperin, kemudian dari Pak Afdal, kemudian dari lembaga yang lain. Moga-moga Bapak Ibu sekalian, dengan kegiatan workshop dan coaching ini bukan hanya wacana, tapi moga-moga ada nilai tetes tambah yang betul-betul bermanfaat untuk ekonomi di Indonesia yang sekarang itu lagi diuji dan sekarang lagi berduyun-duyun pemerintah dengan segala aspeknya untuk mendorong bahwa ekonomi kita masih bisa berjalan. Dan ekonomi syariah bukan hanya sebagai wacana, tapi ekonomi syariah betul-betul bermanfaat untuk semua orang. Bukan hanya untuk muslim, adalah ke semua orang. Karena ekonomi syariah bukan hanya untuk rahmatan lil muslimin, tapi rahmatan lil alamin. Dan tentunya ini bagian daripada proses mendorong ekonomi Indonesia terakselerasi di dunia internasional. Demikian, terima kasih sebelumnya dan mohon maaf apabila ada pelaksanaannya kekurangannya, kami juga dari panitia, dan moga-moga dari Bapak Ibu sekalian bisa menikmati nanti soft launching besok 2 Oktober, dan tentunya nanti bisa pada saatnya 28 Oktober, Bapak Ibu bisa bersilaturahim di dalam ekonomi, baik itu kepada seller and buyer maupun investor dan yang lainnya. Demikian kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Bapak Anwar Basori atas pidato sambutannya. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, kita telah mendengarkan pidato pembuka yang sangat menarik dan juga menggugah terkait perkembangan industri halal serta potensi kawasan industri halal yang memang harus dimaksimalkan guna memperkuat perekonomian nasional. Bapak Ibu sekalian, kembali kami informasikan bahwa acara workshop dan coaching ini merupakan kerjasama antara Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, Bank Indonesia, serta Kementerian Perindustrian, yang juga merupakan salah satu rangkaian acara Road to ISEF atau Indonesia Syariah Economic Festival ke-7 tahun 2020. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian yang sudah hadir di platform Zoom dan juga live stream YouTube, kita akan menuju kepada sesi inti, sesi diskusi. Untuk sesi pertama ini akan dimoderatori oleh Ibu Syahresmita. Sebelum saya serahkan sesi ini kepada Ibu Syahresmita, izinkan saya memperkenalkan sedikit tentang beliau. Beliau, Ibu Insinyur Syahresmita MSI, merupakan analis kebijakan media di Direktorat Perwilayahan Industri, Kementerian Perindustrian. Ibu Syahresmita juga sudah menyelesaikan sebelumnya studi di IPB dan juga UI, dan beberapa kali sudah banyak berkontribusi juga di beberapa posisi di Kementerian Perindustrian. Baik Ibu Syahresmita, apakah sudah standby Ibu? Siap Bu Citra. Baik, waktu dan tempat saya serahkan kepada Ibu Syahresmita untuk memimpin sesi pertama pada workshop ini. Ya. Terima kasih Ibu Citra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Warsito, Bapak Afdal, Bapak Anwar Basori, yang terhormat Bapak Mastuki, Bapak Sumunarjati, dan Bapak Pascal. Sebagaimana kita ketahui, dan sebagaimana yang disampaikan juga tadi oleh Bapak Warsito, Bapak Afdal, dan Bapak Anwar Basori, bahwa industri halal sudah menjadi tren ekonomi global karena permintaan produk industri halal di dunia juga semakin meningkat. Untuk itu, Indonesia harus mampu mengambil peran dalam mensuplai produk industri halal yang berkualitas di dunia, di samping memanfaatkan potensi pasar domestik yang sangat besar. Sebagai lokasi industri halal, sudah saatnya Indonesia mendorong tumbuhnya kawasan industri
halal sebagai perwujudan ekonomi dan keuangan syariah, seperti yang telah dilakukan oleh Malaysia, Thailand, dan beberapa negara lainnya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, pagi ini sudah hadir bersama kita dua narasumber yang dari sisi pemerintah, pembuat kebijakan kawasan industri halal, dan juga dari sisi swasta, pengelola kawasan industri halal. Narasumber pertama adalah Bapak Ignatius Warsito yang akan menyampaikan materi persiapan penyediaan infrastruktur kawasan industri dan kawasan industri halal serta perizinan terkait. Sedangkan narasumber kedua adalah Bapak Pascal Wilson yang akan menyampaikan materi penyusunan master plan kawasan industri halal. Waktu untuk masing-masing narasumber 25 menit dan akan kita lanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Sesi pertama ini diharapkan akan selesai pada pukul 12. Untuk itu kami mengundang Bapak Warsito sebagai narasumber pertama. Selamat pagi Pak Warsito, terima kasih atas kehadirannya. Selamat pagi Bu Sares. Ya, sebelumnya kami akan membacakan kurikulum vitae Bapak Ignatius Warsito. Bapak Warsito lahir di Surakarta tanggal 22 Desember 1964, tinggal di Cilodong, Depok, status menikah dengan 2 anak. Pada tahun 2010, beliau mengambil program Doktor Manajemen Pendidikan di Universitas Negeri Jakarta. Kemudian beliau mendapat gelar MBA di Cleveland State University, Ohio, USA, dan sarjana teknik kimia pada tahun 1989 di Undip. Beliau saat ini menjabat sebagai Direktur Pelayanan Industri. Sebelumnya pernah menjabat Sesdijen Pengembangan Perlayanan Industri. Beliau juga pernah sebagai Direktur Pengembangan Wilayah Industri 3 dan juga pernah menjadi Direktur Industri Elektronika dan Telematika dan pernah menjadi Atase Perindustrian di Jepang. Saat ini beliau juga menjabat sebagai Sekretaris Tim Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri selama masa pandemi COVID-19. Dan masih banyak pengalaman beliau yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Untuk mempersingkat waktu dan tempat kami persilakan kepada Bapak Warsito, waktu 25 menit. Kami persilakan Pak. Baik, terima kasih Bu Sares selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada kesempatan workshop ini dan coaching terkait dengan persiapan infrastruktur untuk kawasan industri halal, kami akan menyampaikan ada 5 tab atau outline yang kami ingin sampaikan pada workshop kali ini. Pertama terkait dengan regulasi dan kebijakan, juga demikian kedua terkait dengan pengembangan kawasan industri, ketiga penyediaan infrastruktur kawasan industri, keempat kawasan industri halal, dan yang terakhir kami akan berbagi bagaimana kita menyiapkan perizinan untuk kawasan industri halal ini. Ibu Bapak sekalian, terkait dengan apa yang telah
kami lakukan dalam hal kebijakan dan regulasi, di mana kami merujuk pada Undang-Undang Nomor 3 2014 dan Undang-Undang Nomor 33 2014 yang hampir bersamaan antara Undang-Undang Perindustrian dengan Undang-Undang Jaminan Produk Halal ini, dan diturunkan dalam peraturan pemerintah nomor 142 tahun 2015 tentang kawasan industri. Demikian juga kita melihat keluarnya PP nomor 31 2019. Nah, adapun kebijakan kawasan industri halal ini sebenarnya cukup lama kita cita-citakan sejak awal 2009. Nah, kami menunggu momentum yang bagus di PP nomor 31 2019 dan dipertegas lagi di Permenek nomor 26 2019, dan hal ini memberikan dampak positif lahirnya daripada Permenprin nomor 17 2020. Hal ini tidak lain tidak bukan adalah kerja bareng dari seluruh stakeholder yang terlibat di dalam penyusunan Permenprin nomor 17 ini, karena kita juga melihat lahirnya kemudahan berusaha dengan PP nomor 24 2018 ini, sehingga kita paralel bisa melahirkan beberapa peraturan menteri yang mendukung percepatan pembangunan kawasan industri halal ini. Demikian juga didorong dengan dokumen-dokumen secara nasional seperti masuknya kawasan industri halal ini dalam RPJMN 2020-2024, sehingga kita pun merasa terbantu bagaimana ekosistem halal ini dibangun di negara kita. Baik Ibu Bapak sekalian, kalau kita bicara selanjutnya, apa yang menjadi potret daripada penyebaran kawasan industri secara nasional, di next kita mengetahui sampai saat ini kita mempunyai 121 kawasan industri yang tersebar di seluruh Indonesia, dari Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan paling banyak terdapat di Pulau Jawa penyebarannya. Kemudian kalau kita bicara arah kebijakan pengembangan kawasan industri, di next slide berikutnya kita melihat bahwasannya sejarahnya pembangunan kawasan industri ini dimulai di awal 1970. Nah, kenapa dan mengapa kami di tahun 2009 mulai masuk ke Modern Industrial Park atau kawasan industri generasi ketiga ini, juga menginisiasi untuk lahirnya kawasan-kawasan tertentu, termasuk daripada kawasan industri halal ini. Dan bahkan arah kebijakan kami adalah bagaimana kita mendorong kawasan-kawasan industri ini terelaborasi dalam industri 4.0, karena suatu keniscayaan bahwasanya ke depan dengan teknologi kita bisa mempromosikan kawasan-kawasan industri ini, baik yang bersifat tematik maupun bersifat terpadu ke dalam basis teknologi ini. Ibu Bapak sekalian, kalau kita melihat tahapan pembangunan kawasan industri secara umum, di next, kita ketahui pentingnya kita melakukan tahapan-tahapan secara baik dan benar. Terutama bagaimana kami selalu mengingatkan kepada para calon pengelola kawasan industri maupun yang existing yang akan mengembangkan atau memperluas kawasan ini terhadap perencanaannya.
Jadi bagaimana teman-teman pengelola ini harus memahami terhadap kelayakan membangun suatu kawasan industri halal sekaligus membuat suatu master plan-nya. Karena hal ini akan memberikan dampak positif kepada bagaimana kemudahan perizinan, bagaimana pembebasan lahan, pembangunannya sekaligus beroperasional dari kawasan industri ini sampai dengan bagaimana kawasan ini menjadi tempat yang produktif, efisien, dan efektif bagi tiap-tiap industri yang masuk kawasan industri. Hal ini juga tidak luput dari bagaimana kami mengasistensi terhadap pengelolaan kawasan industri. Nah, ini setelah yang hadir salah satu narasumber di sini, Pak Pascal, salah satu mitra kami yang selalu kami ajak diskusi bagaimana mengelola suatu kawasan industri yang terpadu, dan beliau sangat antusias bagaimana mendorong tematik-tematik di dalam kawasan industrinya. Nah, ini yang kami dari sisi regulator akan selalu mendukung bagaimana baik untuk pengelolaannya sampai dengan fasilitas yang akan kami beri kepada para pengelola. Baik, Bapak sekalian, untuk proses perizinan, jadi kami melihat bahwa dengan lahirnya PP nomor 28 tahun 2008, PP nomor 24 2018, bahwasanya sekarang perizinan dipermudah melalui daring. Oleh karena itu, apa yang kami lakukan, Kementerian Perindustrian, di masa pandemi ini kami tetap melayani bagaimana para calon-calon pengelola kawasan itu untuk mendapatkan perizinan dengan baik dan benar. Nah, ini yang kami lakukan di dalam Permenprin nomor 45 2019 yang sudah terintegrasi dengan sistem informasi industri nasional dan launch OESS, sehingga setiap pemohon pengelola kawasan industri dengan KBLI 68130 dapat memproses setelah memenuhi komitmen-komitmen yang diperlukan di dalam perizinan IUKI, seperti izin lokasi, izin lingkungan, mempunyai master plan, dan kami akan melakukan pemeriksaan lapangan, dan hasil daripada pemeriksaan lapangan setelah lengkap dan benar yang dikoordinasikan dengan teman-teman Pemda, kabupaten, kota, dan provinsi untuk disampaikan ke LONASS untuk dinotifikasi dan menjadi IUKI yang efektif. Adapun dalam proses detailnya di next slide terlihat bahwasannya peran daripada lembaga dan kementerian lain sangat signifikan, baik dari teman-teman BKPM maupun Kementerian Dalam Negeri, pemerintah daerah dalam sistem online Sanggal Submission perlu pengintegrasian daripada sistem ini. Nah, ini terlihat bagaimana kita bisa memberikan pelayanan tahapan-tahapan di dalam flowchart berikut ini. Ibu Bapak sekalian, kalau kita melihat lebih rinci lagi di next berikutnya, kami juga punya alur untuk persetujuan RKL FPL rinci yang mana dituangkan dalam Permenprin nomor 1 2020. Ini penting dari aspek lingkungannya. Jadi setiap tenan yang masuk kawasan industri tidak perlu lagi untuk mencari atau mengurus izin lingkungan. Cukup dengan menyiapkan dokumen RKL FPL rinci
yang mana dalam prosesnya sudah kami delegasikan ke pengelola. Nah, pengelola ini akan memberikan pengesahan pada dokumen RKL RPL Rinci ini. Ini sangat membantu buat para tenan yang masuk kawasan industri untuk berusaha secara cepat. Ibu Bapak sekalian, kalau kami assessment dari beberapa prakarsa baik swasta, BUMN maupun perusahaan daerah, ini tantangan pengembangan kawasan industri. Kita melihat bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki populasi muslim terbesar, nomor 1 di dunia, sekitar 87% dari total penduduk kita. Nah, saat itu saya melihat bahwa kenapa sih kita nggak memiliki sebuah kawasan industri halal, sedangkan kita adalah negara terbesar dengan populasi muslim terbesar, tetapi malah negara tetangga memiliki lebih dari 20 kawasan industri halal yang sudah berjalan selama 20 tahun ini. Jadi ibaratnya banyak sekali potensi yang kita tidak nikmati. Mungkin kita next slide, Bu. Nah, ini kalau kita lihat dari secara opportunity. Ini boleh dilihat dari seluruh item-item produk di sini yang masuk Indonesia hanya untuk di travel, sedangkan Islamic finance dan fashion. Sedangkan untuk dari sisi halal food kita masih belum ada di dalam list. Saat ini mungkin bisa langsung next aja, Bu. Dan saat ini kita hanya sebagai importir. Nah, mulai belakangan ini kita melihat tren bahwa kita sudah mulai meningkat dari sisi ekspor untuk pangannya. Mungkin bisa lanjut, Bu, di next saja. Nah, berdasarkan data-data tersebut, saya melihat satu, kita sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, kemudian tingkat konsumsi produksi produk halal di Indonesia setiap tahunnya saat ini meningkat. Kemudian sumber daya alam kita yang sangat berlimpah dengan komoditi unggulan di masing-masing wilayah atau provinsi. Kemudian banyak sekali UMKM yang saat ini belum ada atau belum banyak yang berkembang, karena memang kita lihat UMKM ini kendalanya adalah dua. Satu adalah marketing, yang kedua adalah dari sisi financial. Nah, kita harapkan dengan adanya kawasan industri halal, target utama kita saat ini adalah UMKM dulu untuk memasukkan produk-produk yang bersertifikasi halal yang kemudian kita kelola dengan baik dan kita mulai go internasional untuk pasarkan. Kemudian yang terakhir adalah kita belum memiliki kawasan industri yang fokus terhadap untuk produk-produk halal itu sendiri. Permasalahan yang muncul, satu adalah kurangnya ketersediaan bahan baku tambahan dengan standar halal yang tepat. Kemudian kurangnya produk halal berkualitas tinggi di negara muslim karena komoditas bahan pokoknya juga belum tercukupi. Kemudian banyak industri yang terfragmentasi karena satu industri halal dengan yang lain tidak berkolaborasi, melainkan mereka bersaing sehingga mengalami kesulitan dalam peningkatan. Kemudian sedikitnya brand atau merek halal global dari negara kita yang hadir di pasar halal. Tetapi banyak barang multinasional dari negara-negara lain yang malah mendominasi. Kemudian yang terakhir adalah halal berlari dari pendekatan produk menuju pendekatan rantai pasokan, rantai nilai yang saat ini sangat rumit dikelola tanpa adanya ekosistem halal.